Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Bismania seluruh Indonesia. Nah, siang ini ya saya akan berangkat dari Medan menuju Padang menggunakan armada bus ALS. Kali ini kita akan mencoba armada ALS dengan kelas patas. Nah, di depan sudah ada dengan Nopin 168 yang merupakan bus yang akan menuju Padang via lintas Toba pada siang ini. Sebentar lagi bus akan berangkat sekitar jam 12 siang. Jadi tonton terus video ini sampai akhir ya, dan tunggu trip report dari Lensa Sumatera. Nah, ini ruang tunggu dari PO ALS ya. Kalau kita berangkat dari pool yang ada di Amplas, pada pagi ini sudah ramai oleh penumpang yang akan berangkat ke berbagai kota seperti Pulau Jawa, baik itu Surabaya, Jember, Jakarta maupun menuju Padang dan Pekanbaru dan kota lain-lainnya. Nah, untuk harga tiketnya satu orang itu 235.000. Kebetulan hari ini saya berangkat 2 orang ya, jadi totalnya 470.000. Untuk kelas patas perbedaannya dengan kelas lainnya, misalnya seperti AC ekonomi, yakni adanya penggunaan bantal dan selimut serta ditambah dengan fasilitas toilet dan smoking area. Nah, sebentar lagi kita akan lihat unitnya ya, yang akan berangkat siang ini dari Medan, yakninya LS 168. Nah, kali ini inilah tampilan dari Nopin 168 yang akan berangkat menuju Padang pada siang ini ya. Dan beginilah suasana di pool ALS yang ada di Amplas. Sudah ramai oleh para penumpang yang akan berangkat menuju berbagai kota. Sebentar lagi kita akan berangkat, sekarang sudah jam 12 siang. Bodinya dari Laksana ya, SR1, bodi lama dengan single glass, mesinnya 1526 dari Mercedes-Benz. Nah, inilah toiletnya ya, fasilitas dari ALS. Nah, beginilah tampilan view di depan ya kalau kita naik bus yang single glass, lebih luas. Nah, bagi yang pengen nge-trip tentu view yang seperti ini yang dicari ya, karena lebih leluasa untuk mengambil video ke depan. Tepat jam setengah 1 siang kita mulai meninggalkan pool ALS yang ada di daerah Amplas, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja ya, menuju Padang. Jadi rute yang akan kita lalui nantinya akan melewati daerah Danau Toba, berbeda dengan rute sebelumnya dengan PO Satu Nusa via Gunung Tua. Jadi kita akan melihat keindahan Danau Toba nanti ya selama perjalanan dengan bus ALS ini. Di balik kemudi ada Bang Gusti yang membawa ALS dengan Nopin 168 ini menuju Kota Padang pada siang ini. Di sekitar daerah Amplas ini juga banyak pool bus lainnya seperti NPM, Medan Jaya, kemudian juga Makmur, Halmahera dan lain sebagainya yang menuju ke berbagai kota yang ada di Sumatera. Nah, di sini ada persimpangan ya, yang satu lewat flyover menuju Tanjung Morawa, Bupakam, Perbaungan, sedangkan yang arah bawah kita bisa menuju terminal Amplas ataupun menuju kota Medan kalau kita berbelok kiri. Untuk PO bus yang menuju Padang sebetulnya banyak ya, ada NPM, ALS, Putra Pelangi, kemudian juga ada Kurnia, Sempati Star, Satu Nusa. Nah, ini banyak sekali ya, sudah banyak PO bus yang membuka trayek untuk Medan Padang dan sebaliknya. Jadi sudah banyak pilihan sekarang bagi para pemudik dari kota Medan menuju Padang dan juga dari kota Padang menuju Medan. Kita melewati gerbang tol Amplas ya, jadi kita belum masuk tol karena kita akan rencananya menjemput penumpang dulu di daerah Lubuk Pakam. Jadi kita lurus terus menuju Lubuk Pakam.
Memasuki daerah Tanjung Merawa ya, kita melakukan pengisian solar dulu sebelum berangkat agar nanti selama perjalanan tidak sulit mencari solar. Jadi di sini kita isi full dulu. Kan lamatan layangan ka na rin mission galon. Mendekati daerah Lubuk Pakam, kita bertemu dengan salah satu unit bus Putra Pelangi Perkasa yang sepertinya juga akan berangkat menuju Padang. Namun rutenya Putra Pelangi menuju Pekanbaru dulu, baru menuju kota Padang. Sedangkan kita via Toba dan Padang Sidempuan. Memasuki daerah Lubuk Pakam ya, sekarang sekitar pukul 13:10, kurang lebih setengah jam atau 40 menit perjalanan menuju Lubuk Pakam. Nah, di sini ada penumpang yang naik di terminal Lubuk Pakam yang juga akan berangkat menuju Padang. Jadi kita masuk terminal dulu. Terminal Lubuk Pakam jam 1:15. Setelah dari terminal Lubuk Pakam, kita langsung masuk gerbang tol Lubuk Pakam menuju Tebing Tinggi. Siap punya topik kafe, Pak. Nah, kalau lurus itu kita bisa kembali lagi ke kota Medan ya, sedangkan kita mengambil kiri menuju Tebing Tinggi. Jadi tol yang ada di Medan ini baru sampai Tebing Tinggi dan kota Medan. Biasanya kalau lewat jalan biasa itu 2 jam, sedangkan kalau via tol itu hanya 1 jam saja. Di beberapa ruas jalan tol ini ada beberapa perbaikan yang sedang dilakukan, jadi harus hati-hati ya dan memperhatikan rambu-rambu yang diberikan oleh petugas agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, kali ini
Beginilah view yang ada di sekitar jalan tol Tebing Tinggi menuju Medan ataupun sebaliknya. Jadi ada padang sawah dan juga beberapa perkebunan masyarakat. Ketemu NTM ya yang datang dari arah Sumatera Barat pukul 13.45 hampir jam 2. Dan juga ada ALS di belakangnya ya yang menuju Medan. Sekarang jam 13.48 kita masuk ke daerah Sungai Rampah ya. Sepertinya kita akan keluar di gerbang tol Sungai Rampah. Nah, di sini kalau kita belok kiri itu kembali menuju Medan, sedangkan belok kanan itu menuju Tebing Tinggi dengan rute jalan biasa atau tanpa tol atau jalan non tol ya, yang selama ini digunakan. Namun waktu tempuhnya tentu lebih lama. Tadi kita keluar di tol Serampah untuk menaikkan penumpang ya. Sekarang kembali masuk tol lagi menuju Tebing Tinggi. Sekarang pukul 13.54. Masuk lagi ke gerbang tol Serampah ya. Sekarang pukul 2.03 ya, sudah masuk gerbang tol Tebing Tinggi. Pukul 2:10 ya, kita memasuki kota Tebing Tinggi. Nah, di sini ada persimpangan, yang satu menuju Kisaran dan satu lagi menuju Siantar. Nanti kita akan menuju Siantar dulu via Danau Toba.
14-17 tebing tinggi ya. Nah, inilah persimpangannya ya. Kalau kita belok kanan itu menuju Siantar, sedangkan lurus menuju daerah Kisaran, kemudian Labuan Batu Utara hingga sampai nanti ke Pekanbaru. Ya, mulai masuk daerah Simalungun dan ini tunggunya. Kalau lurus itu menuju pusat kota Siantar ya, sedangkan bus dilarang melewati pusat kota, jadi kita lewat bypass, dimana ini lewat belakang dari kota Siantar atau memutar kota Siantar.
Nah, inilah tempat peristirahatan pertama atau tempat makan, minum, dan sholat yang ada di daerah Siantar kalau kita berangkat dari Medan menggunakan POLS via Danau Toba. Jadi sekarang sudah 3:30 ya, kita akan sholat, makan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang jam 15.44 ya, istirahat, makan, dan sholat di Siantar perwakilan ALS sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Di sini makan hanya 20.000 ya. Jadi ya, harganya standar untuk rumah makan lintas, dan kita coba nanti ya.